Halo semua, selamat datang kembali di vlog yang sudah lama tidak update ini. Saya tahu sudah lama sekali tidak pernah posting konten lagi. Ada banyak hal yang terjadi yang akhirnya memutuskan untuk vakum dulu sementara. Namun yes, I'm here. Kita bisa sharing-sharing kembali. Oke, kali ini saya akan bercerita sedikit tentang beberapa program webinar yang ada di Pusat Penyuluhan Pertanian. Seberapa penting itu dan apa manfaatnya, kita akan bahas bersama di sini. Tapi sebelum kita mulai, jika Anda baru pertama kali mampir di sini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. COVID-19. Kita akan mulai pembahasan kali ini dengan flashback beberapa tahun yang lalu, di mana kita mendapat ujian besar dengan adanya pandemi COVID-19. Lalu, apa hubungannya COVID-19 dengan webinar? Nah, disinilah letak menariknya. Menurut informasi, COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir tahun 2019. Inisial COVID itu sendiri berasal dari singkatan Coronavirus Disease 2019, di mana pada Maret 2020 WHO menyatakan bahwa ini adalah pandemi global karena COVID-19 menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hampir setiap negara di dunia dengan dampak besar pada kesehatan masyarakat, ekonomi, bahkan gaya hidup sehari-hari. Selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan dan organisasi di seluruh dunia menerapkan kebijakan work from home atau kita kenal dengan nama WFH untuk menjaga kesehatan karyawan dan meminimalkan penyebaran virus. Kebijakan WFH ini mempengaruhi beberapa hal, diantaranya yaitu terkait penerapan kebijakan WFH itu sendiri, di mana banyak perusahaan meminta karyawan mereka untuk bekerja dari rumah sebanyak mungkin guna mematuhi pedoman kesehatan yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan. Ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan di tempat kerja. Kebijakan WFH juga memerlukan peralatan dan infrastruktur yang memadai, seperti tentu saja kita harus memiliki komputer pribadi, koneksi internet yang stabil, dan perangkat lunak untuk memungkinkan karyawan bekerja dari jarak jauh. Teknologi komunikasi seperti video conference, email, dan alat kolaborasi online menjadi penting dalam menjaga komunikasi dan kolaborasi tim. WFH telah memicu perubahan budaya kerja, di mana banyak perusahaan mulai lebih terbuka terhadap fleksibilitas terkait lokasi kerja dan jadwal kerja. Tetapi beberapa orang juga menghadapi tantangan psikologis saat bekerja di rumah, seperti isolasi sosial. Selain itu, bekerja dari rumah dapat mempengaruhi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Karyawan perlu menemukan cara untuk menjaga keseimbangan ini. Tetapi di sini kita tidak akan membahas dampak dari keseluruhan implementasi WFH. Kita hanya melihat bahwa saat itulah webinar mulai booming dan banyak dipergunakan. So, lalu apa sebetulnya yang dimaksud dengan webinar? Webinar adalah singkatan dari web seminar, yang merupakan bentuk seminar atau pertemuan yang diadakan melalui internet atau web. Ini adalah cara yang efektif untuk berbagi informasi, pengetahuan, atau pelatihan dengan audiens yang tersebar di berbagai lokasi geografis tanpa perlu berkumpul secara fisik di satu lokasi. Berikut beberapa ciri umum dari webinar, yaitu adanya penggunaan teknologi online, di mana webinar biasanya dilakukan melalui platform berbasis web
atau perangkat lunak khusus yang memungkinkan pembicara atau host untuk berkomunikasi dengan audiens secara online. Webinar dapat berupa presentasi, diskusi panel, pelatihan, atau wawancara yang disiarkan secara langsung atau direkam sebelumnya dan disiarkan dalam format video. Biasanya dalam sebuah webinar, audiens dapat berinteraksi dengan pembicara atau host melalui fitur-fitur seperti chat, tanya jawab langsung, atau jejak pendapat. Webinar seringkali memiliki jadwal rutin yang dapat diakses oleh audiens. Biasanya, peserta harus mendaftar atau menerima undangan untuk mengikuti webinar. Tetapi, ada pula webinar yang dapat diikuti oleh semua orang secara umum. Topik webinar ini sangat beragam. Webinar dapat mengangkat beragam topik mulai dari pelatihan bisnis dan pemasaran hingga pendidikan, teknologi, serta topik-topik lainnya. Webinar terkenal karena kemampuannya untuk menyediakan akses ke informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber, terlepas dari jarak geografis. Webinar juga sering digunakan dalam konteks bisnis untuk presentasi produk atau layanan, pelatihan, karyawan, atau pertemuan dengan klien dan mitra bisnis. Selain itu, webinar juga sering digunakan dalam pendidikan online untuk mengajar dari jarak jauh. Webinar semakin populer selama pandemi COVID-19. Permintaan akan webinar meningkat secara signifikan karena banyak orang beralih untuk melakukan kerja dari jarak jauh, pendidikan secara online, serta mencari cara untuk tetap terhubung dan mendapatkan informasi. Dalam mendukung digitalisasi pertanian, Kementerian Pertanian telah menciptakan inovasi dengan membangun sebuah Agriculture War Room atau disingkat dengan AWR. Dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melalui Pusat Penyuluhan Pertanian berupaya membangun program berbasis IT yang dapat diikuti tanpa terbatas jarak, ruang, dan waktu, yaitu dengan membuat beberapa acara webinar seperti Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian atau kita kenal dengan nama MSPP, Ngobrol Asik yang disingkat dengan Ngobras Penyuluh Pertanian, dan Ngobrol Asik Ngobras Penyuluh Pertanian on the spot atau yang dikenal dengan Ngobras OTS untuk mensupport penggunaan AWR tersebut. Apa sebetulnya perbedaan ketiga acara tersebut? Kita akan bahas satu persatu di sini. MSPP, Ngobras, Ngobras on the spot. Yang pertama, Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian atau kita kenal dengan nama MSPP merupakan program virtual sharing dan webinar terkait informasi program-program strategis baru dari Kementerian Pertanian dengan narasumber para pemangku kebijakan di bidang pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat pukul 8.30 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat dengan peserta petani dan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Yang kedua, Ngobrol Asik atau Ngobras Penyuluh Pertanian merupakan program virtual sharing dan webinar terkait informasi pertanian yang dibawa santai dan sebagai ajang komunikasi antara petani, penyuluh, praktisi, dan penggiat pertanian lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 8.30 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidang pertanian untuk menambah informasi dan ilmu pertanian. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu Ngobrol Asik on the spot atau kita kenal dengan nama Ngobras OTS, merupakan bentuk lain dari Ngobrol Asik Ngobras Penyuluh Pertanian yang diadakan langsung di lokasi. Program ini diadakan setiap 1 bulan sekali pada pukul 9.30 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, pemerintah daerah, baik bupati, wali kota, atau kepala dinas. Lalu di sana juga kita hadirkan penyuluh serta petani di lokasi kegiatan tersebut. Program ini diadakan dalam bentuk talk show atau tanya jawab seputar produk-produk unggulan yang diawali dengan kunjungan untuk memperlihatkan keberhasilan pertanian yang dapat dijadikan motivasi bagi penyuluh dan petani lainnya di Indonesia.
Guna mendukung operasional kegiatan Ngobras on the spot, maka pusat penyuluhan juga membangun sebuah unit mobil yang dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan Ngobras OTS di lapangan. Unit mobil Ngobras OTS ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana canggih dengan teknologi yang mumpuni. Selain mendukung operasional kegiatan Ngobras OTS, unit mobil Ngobras OTS hadir sebagai media penyuluhan dengan cara menampilkan materi secara audiovisual di BPP Kostra Tani yang dapat disaksikan oleh para penyuluh dan petani di lapangan. Webinar ini menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai konteks, termasuk dalam diseminasi informasi dan teknologi kepada para pelaku pertanian, khususnya dalam hal diseminasi informasi teknologi berbasis IT. Apakah akan ada teknologi baru yang dapat dipergunakan untuk diseminasi teknologi di bidang pertanian setelah ini? Kita lihat saja nanti. Sebagai penutup, apakah saat ini MSPP, Ngobras, dan Ngobras OTS masih relevan dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana semua aktivitas sudah mulai kembali normal? Tentu saja, karena webinar ini merupakan salah satu solusi diseminasi yang dapat dilakukan dengan menghilangkan border-border seperti jarak, ruang, dan waktu. Kita tetap dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan kita kapan saja dan di mana saja, dan tentu saja dengan lebih efisien, menyenangkan, dan kekinian. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan yang selanjutnya.